Sampailah kita ke pos 5. Pas sampai di pos 5 itu kan ada pohon yang paling atas ya, pohon besar, pohon pinus yang paling besar, yang paling atas. Nah pada saat itu kita cari-cari lokasi, ternyata buat camp di situ ya. Ternyata kita hanya ke bagian tempat yang di bawah pohon itu, yang ada aral kayak melingkar, ada melingkar itu, ada aral yang gede banget itu dari pohon itu. Nah itu kita memutuskan untuk camp di sana gitu. Itu rencananya berapa malam itu kita rencananya double summit itu. Soalnya kan gini, teman-teman ngajak saya itu kan tadi itu ospek gitu kan. Jadi saya diajak kayak ospek tapi bukan menyiksa kayak misalkan dikasih beban berat. Enggak. Maksud ospek di sana maksudnya itu kan pengenalan, bukan dikasih beban berat atau gimana gitu ya. Itu pengenalan seperti pengenalan suhu atau pengenalan cuaca, pengenalan angin atau pokoknya saat itu waktu nggak dipersingkat ya. Sampai saya paham gitu. Jadi summitnya itu dua kali. Yang pertama itu sunrise kalau nggak salah. Sunset. Soalnya waktu sore hari kan. Sore hari itu. Nah pada saat itu disitulah puncak keanehan saya. Awal-awal puncak keanehan saya itu di situ. Anehnya gimana? Orang yang tadi saya lihat di pos 4 itu ngopinya sendiri, tiba-tiba ada ke depan tenda saya sama teman-teman sambil bawa sejadah dan sarung, dan dia pakai peci kalau nggak salah, pakai peci warna hitam. Itu kan di depan tenda saya sama teman-teman ada tempat semacam yang rata gitu, jadi nyaman buat sembahyang lah gitu ya, ibadah. Dan kebetulan kita camp ada di pinggir tempat itu kan, ada di pinggir tempat itu. Dan pada saat itu dia itu melihat ke arah saya dan dia tersenyum sambil bilang gini, "Mas, maaf ya, saya numpang sembahyang di sini," gitu kata dia. Saya langsung kan, kok dia bisa ngomong, kenapa tadi di bawah gak bisa jawab saya gitu, pas di pos itu, pas di bawah. Saya langsung langsung bilang gini, "Ya silakan nggak mikir panjang, saya langsung ke tenda, masuk, terus mempersiapkan alat-alat, barang-barang dan perlengkapan untuk summit pertama gitu ya. Untuk summit pertama. Jam berapa itu, sore ya? Sore sekitar jam 2 kita persiapan, karena rencana summit kita jam 3 supaya nyampe atas itu sekitar jam 5-an lah gitu ya, jam 5-an. Dan pada saat itu saya dan teman-teman udah beres persiapan, tapi saya nggak keluar tenda, soalnya persiapannya itu di dalam tenda kan, di dalam tenda. Pas saya keluar, ternyata orang yang tadi lagi sembahyang itu udah gak ada. Emang udah lama sih saya di tenda. Saya gak punya pikiran yang negatif ya di sana, karena sembahyang gitu, nggak ibadah gitu, nggak punya pikiran negatif gitu. Tapi pas saya naik udah bawa tas, udah apalah gitu, udah bawa perlengkapan mau summit pertama, saya naik dulu pas di dekat pohon yang gede itu kan.
dilihat Keliling. sekeliling pos 5 nggak ada tenda yang terbuka itu bang, nggak ada tenda yang terbuka. Soalnya pada saat itu jam berapa, jam 3 semua orang-orang itu udah pada summit gitu. Ada yang turun juga gitu. Nggak ada orang satupun, nggak ada tenda yang terbuka satupun gitu. Dan anehnya lagi, si orang yang tadi minta izin sembahyang di depan tenda kita itu ada di bawah tahapan tanah yang kita bikin camp di sana kan gini bang, Kayak di petak. kayak di petak-petak gitu. Ini pohon turun ke bawah, kita camp di sini, ini turun lagi. Nah disinilah orang itu adanya, dan dia sendiri, terus posisinya sama persis seperti kayak tadi pagi di pos 4 gitu, sama persis. Dia sambil ngopi, sambil sepongkel dulu kan gitu, ya sambil ngerokok, dan posisinya seperti lagi meluk tas gitu, dan masih warna tasnya yang itu. Saya aneh juga, kok sendirian, tasnya di luar lagi gitu. Terus saya berpikiran apa dia solo hiking. Iya. Tapi yang anehnya Enggak. kok nggak pernah nyalip kita di perjalanan, atau kita nggak pernah nyalip dia di perjalanan, tapi Tiba-tiba selalu ada di depan kita gitu pas selalu di pos kayak- gitu. Iya, misalkan abang ini camp di pos 4 ada dia juga gitu kan. Camp di pos 5 ada dia juga gitu kan. Kayak Gitu. ya. Anehnya itu. Tapi pada saat itu perasaan saya normal gitu, gak ada perasaan sesudah dia bicara minta izin mau sembahyang, normal, gak ada perasaan apa-apa seperti di bawah tadi kan gitu. Pada saat itu saya gak nyapa dia, soalnya agak jauh ya, agak jauh, gak mungkin kedengeran kayaknya gitu. Saya langsung naik sama teman-teman karena saya udah ditinggalin sama teman-teman. Teman-teman udah ada di daerah atas tempat camp itu ya. Saya naik terus sampailah di pertemuan simpang Palutungan, Apui Palutungan ya. Di sana ada pertigaan gitu, yang dari kanan dari Palutungan, yang dari kiri dari Apui gitu kan. Saya foto-foto dulu di sana, terusan istirahat dulu sejenak lah untuk melenturkan otot-otot kaki kita gitu. Walaupun walaupun barang bawaan kita lebih ringan daripada dari bawah kan, walaupun ringan dan sedikit soalnya kita mau summit doang gitu. Tapi kan itu nanjaknya kemiringannya itu kalau gak salah beberapa derajat ya, pokoknya miring banget lah. Jadi sedikit istirahat, nah sampailah di tanjakan. Setelah sampai di tanjakan, habis pertigaan Apui Palutungan itu kan ada tanjakan yang gini banget nih, Yang bebatuan ya. yang bebatuan itu ada tangga-tangga gitu, pokoknya curam banget lah. Nah di sana justru saya melihat orang yang tadi di pos 5 lagi bang. Tapi anehnya gimana? Anehnya perasaan saya biasa-biasa aja, nggak ada perasaan yang aneh-aneh seperti di bawah-bawah gitu kan. Dan yang anehnya lagi, saya merasakan dibantu naik sama orang itu bang, dibantu naik sama orang itu, dikasih pegangan gitu. Pas saya sampai di tanjakan itu kan, nah saya melihat orang itu udah ada di atas bang, udah ada di atas tanjakan itu. Saya naik 1 langkah 2 langkah, pas terakhir saya mau naik itu tanjakan yang curam itu kan ada orang itu.
dia bantu saya naik batu terakhir, pegang tangan saya, dan disitulah puncak keanehan dan perasaan saya bergejolak, bercampur aduk. Di sana perasaan saya gak enak, khawatir, cemas, ini itu, segala macam perasaan campur aduk. Setelah saya megang tangan itu, perasaan saya saat megang tangan itu, kan itu tangan orang dilihatnya biasa-biasa saja kan, tapi pas dipegang rasanya dingin, terus agak kasar, terus besarnya itu beda sama tangan orang pada umumnya yang saya rasakan. Tapi pas dilihat mah biasa-biasa aja. Di situ saya merasakan keanehan, dan pas saya pikir panjang, saya merasakan takut istilahnya, atau kaget. Saya langsung berjalan agak cepat mendahului teman saya yang bertiga itu. Saya pas lagi jalan cepat, kamu mau kemana, kok cepat banget gitu, kata teman saya. Nggak, cuma saya gak sabar, saya jawab gak sabar, pengen lihat puncak gitu, pengen sampai puncak. Padahal itu kan saya merasakan perasaan. Gak tahu teman-teman saya, soalnya teman-teman saya yang bertiga gak dibantu sama orang itu, cuma saya aja yang dibantu. Soalnya kan saya itu orang yang paling terakhir, yang paling belakang itu, naik di batu itu. Saya buru-buru naik, sampailah saya itu di pos 6, namanya pos Gua Walet kan, yang di bawahnya itu ada gua di bawah. Saya istirahat dulu sejenak di sana. Karena saya nyampe pos Gua Walet itu sendirian, teman-teman saya masih di bawah, karena saya kan agak cepat itu berjalannya. Saya duduk melamun, memikirkan perasaan yang tadi pas dipegang itu apa, itu makhluk apa, itu siapa. Saya aneh di sana, itu siapa kok ada gitu. Dari awal saya mau naik beberapa pos 1, 2, 3 ada perasaan yang gak enak. Pas pos 4 ketemu, pas pos 5 ketemu, ditambah lagi ini pas tanjakan yang terjal saya dibantu dan dipegangin naik sama dia. Ini siapa, saya aneh. Saya kenal enggak sama itu, sama orang itu, pernah bertemu di mana, kalau pernah bertemu, aneh gitu. Pokoknya saya aneh lah di situ, dan rasa hati saya itu masih gak tenang gitu, masih bercampur aduk lah. Masih gak mau bilang sama teman, gak mau bilang sama teman-teman, karena ada gengsi juga kan gitu, ada gengsi juga saat itu. Mungkin juga itu termasuk termasuk misalkan kita ada ngerasain sesuatu yang kayak mistis gitu katanya sih, katanya jangan dibilangin waktu mendaki. Katanya kalau bilangnya nanti kalau udah turun gitu. Biasanya sih gitu. Iya. Soalnya gini kan, pertama saya ada rasa gengsi karena saya pertama kali naik gunung kan. Keduanya saya takut. Jadi kalau bilang sama teman-teman saya, mental dan perasaan teman saya juga ikut gak enak lah gitu, ikut seperti saya gitu. Kalau mereka semua perasaannya seperti saya, kan mereka yang bawa saya kan, yang ospek saya gitu, gak bakalan beres lah ke depannya gitu kalau seperti saya perasaannya. Maka saya putuskan gak bilang ke teman-teman saya itu, dan saya coba bikin alasan yang masuk akal ketika mereka bertanya pada saya gitu. Kayak misalkan kamu itu kenapa gitu, iya gitu. Terus singkat ceritanya saya disusul sama teman-teman saya yang bertiga. Mereka juga istirahat di sana, terusan minum dulu gitu, sepongkel dulu, ini itu dulu, foto-foto dulu, apalah gitu, segala macam gitu.
Pas udah beres, kita naik lagi nih dari pos Gua Walet itu. Kita udah beberapa ratus meter lagi lah nyampe pos, nyampe puncak gitu. Saya di situ semangat, campur takut, campur gelisah, segala macam perasaan dalam hati saya campur aduk lah. Tapi alhamdulillahnya saya bisa sampai di atas dengan selamat itu, Bang. Begitu sampai di atas, kita berkumpul berempat, mendiskusikan hal-hal yang bakal kita lakukan nanti pas di bawah, seperti mau masak apa, menu apa, mau makan nasinya gimana gitu, ini itu mendiskusikan di sana pas berkumpul gitu. Nah, pas kita berkumpul sambil ngopi, sambil mendiskusikan rencana di bawah nanti di camp, itulah lewatlah orang yang tadi pegang saya. Dan yang nengok orang itu cuma saya seorang yang menengok orang itu yang lewat itu. Teman-teman yang lain nggak ada yang nengok, dan dia tidak bicara sepatah kata pun, cuma lewat aja gitu. Di bawah kita yang lagi berkumpul kan ada batu, di sini jalan, ini batu, dan di bawah jalan lagi kan, ada 2 jalan gitu. Di jalan yang paling bawah udah lewat, itu seorang yang tadi bantu saya itu lewat naik ke atas, dan masih sama tas yang tadi itu dipegang sama dia itu. Saya bertanya dalam hati, apakah teman-teman saya gak lihat? Apakah cuma saya aja yang punya perasaan seperti ini gitu, karena saya pertama kali naik gunung gitu. Gak tahu, yang pasti teman-teman saya nggak nengok orang itu gitu kan, cuma saya aja yang nengok gitu, anehnya. Dan saya lihat si orang itu menuju Tugu Maja Kuning kalau nggak salah, ada ya Tugu Maja Kuning yang ada benderanya dulu di situ, sebelum ada pagar kan. Sekarang mah ada pagar kan, yang dulu mah pas waktu saya naik itu belum ada pagar, belum ada pagar besi yang di atas itu. Sekarang mah kan udah ada. Itu menuju Tugu Maja Kuning yang di sana yang ada bendera. Terus dia berjalan, cuma saya ditengoknya itu oleh saya sedikit gini, posisinya sedikit, karena takut teman saya itu bertanya, kamu lihat apa? Takut bertanya gitu kan. Kamu lihat apa gitu, kamu kok seperti lihat cewek gitu. Jadi teman-teman saya takut bertanya gitu. Jadi saya lihatnya begini aja, dari ujung mata gitu, ujung mata dia menuju Tugu Maja Kuning itu. Gak lama kemudian, habis kita ngopi, habis kita foto-foto, muncullah sunset itu ya. Sunset itu muncul. Begitu sunset, pada saat itu cuaca kurang mendukung, itu cuaca agak hujan, agak gerimis gitu kan, agak gerimis. Tapi anehnya sebelah lautan awan yang enggak gerimis, sebelah lagi lautan awan yang agak hitam, yang gerimis, sama dibarengin kabut pada saat itu. Nah, pada saat turun hujan, ada kabut kan, menerpa puncak kan, pemandangan jarak pandang di atas bukit itu terbatas, sekitar 5-10 meter lah kalau nggak salah. Sedangkan saya dengan teman-teman jaraknya dari Tugu Maja Kuning sampai kumpulan teman-teman saya itu sekitar ada kurang lebih sekitar 30-40 meteran lah itu.
soalnya di situ tempat yang nyaman untuk duduk dan nyaman untuk melihat view ke bawah gitu kan. Nah pada saat itu si orang yang tadi samar terlihatnya. Ada tapi samar dia hanya duduk aja memandang seperti kita ke bawah gitu, memandang ke arah ke arah bawah yang dari kota Majalengka kalau nggak salah itu kotanya. Pas habis hujan besar, agak besar, kita gak berpikir panjang, gak terlalu banyak ambil foto, gak terlalu banyak tulis salam ini itu, karena hujan juga kan. Kita memutuskan untuk langsung turun ke bawah gitu, untuk langsung turun ke bawah ke tenda gitu untuk istirahat kembali gitu. Pada saat itu malam kan udah nyampe, udah di tenda lagi. Pas di tenda kita istirahat, makan ini itu segala macam lah, persiapan buat besok summit lagi gitu. Paginya summit lagi, soalnya pengenalan matahari, antara matahari terbit dan terbenam dari teman-teman saya itu tujuan utama bahwa saya naik ke gunung gitu. Jadi merasakan bagaimana indahnya matahari saat terbenam, merasakan bagaimana indahnya matahari saat terbit itu tujuannya gitu. Dan saya di saat di camp itu nggak merasakan apa-apa, nggak merasakan perasaan-perasaan yang awalnya saya rasain kan. Saya tenang di situ, ngerasain, menikmatin. Oh ternyata begini ya di alam liar, di alam bebas gitu, dengan adaptasi cuaca, adaptasi suhu, adaptasi udara, adaptasi bahkan adaptasi dari alam lain gitu kan, dari alam lain. Oh ternyata begini gitu, sambil saya merenung sambil pegang rokok, sambil seruput kopi gitu. Ternyata bener kata teman-teman saya gitu. Naik gunung itu gak cuma melatih fisik, cuma melatih mental, melatih emosi, sama melatih kesabaran kita gitu. Jadi dari situlah saya mau apa yang ditemuin, mau apa yang dirasain, mau apa yang dilihat, mau apa yang didengar, itu semuanya real karena adanya adaptasi diri kita ke pihak lain, pihak alam lah. Nah pada saat itu hujan gerimis kecil gitu, jadi kita gak bisa ngopi di luar tenda kan. Jadi yang terdengar dan yang terlihat hanya cahaya senter, dan terdengar hanya teriakan-teriakan orang yang lagi bahagia, lagi girang ya di dalam tenda gitu. Karena saya juga merasakan kebahagiaan itu dan merasakan perasaan itu, saya juga ikut teriak-teriak ini itulah, bacain doa bacain cita-cita bercanda sama teman, saling ejek ini itu, saling bully ini itu gitu. Karena saya di sana udah mulai nyaman lah gitu, beradaptasi dengan alam sekitar, dengan alam liar gitu. Gak lama kemudian pagi jam 3:30 kita terbangunkan oleh alarm gitu kan. Kita persiapan sarapan pagi, makan, minum air hangat, meracik minuman hangat ini itu, jam mempersiapkan alat-alat buat summit yang kedua kalinya gitu kan. Udah waktu jam 4, pas jam 4 kita langsung naik lagi ke posisi puncak gitu. Dan yang saya rasakan saat itu pada naik saat kedua kalinya, padahal kan jarak masih sama kan dari pos 5 sampai puncak, tapi itu yang saya rasakan happy, nyaman, ringan. Dan waktu saat itu
serasa lebih singkat daripada summit yang pertama Bang. Singkat ceritanya, saya sama teman-teman nyampe di puncak dan alhamdulillah pada saat itu cuaca mendukung alias cerah. Momen lautan awannya dapat, momen sunrise-nya dapat, momen kopi dapat, pokoknya segala macam dapatlah. Alhamdulillah. Dan di situ saya mulai merasakan kecanduan akan pendakian gunung pada saat itu. Dan yang lebih ekstrim pada momen saat itu, saya diajak lagi untuk mengelilingi kawah Ciremai itu. Itu kan jaraknya kalau nggak salah 5 kilo, apa 6 kilo, apa 8 kilo. Kalau dikelilingi mungkin berapa jam? Kalau dikelilingi itu saat itu berapa jam? 2 jam lebih lah. 2 jam lebih ya? Pokoknya kita start dari puncak Hajar Kuning yang ada tugu sama ada bendera di sana, muter nyampe lagi ke situ itu sekitar jam 10-an lah, dari jam 8 nyampe lagi di situ jam 10. Itu lebih ekstrimnya apa? Perbekalan kita udah habis, air udah habis, kopi udah habis, coklat udah habis, pokoknya segala yang tersisa hanya kertas, pulpen dan bungkusan rokok, bungkusan rokok itu yang tersisa di kantong kita. Saya udah merasakan lapar, kalau lapar banget, haus banget, gak kuat, pengen turun. Terus singkat ceritanya kita langsung turun itu mereka lebih ekstrim gimana? Cepetnya turun, begitu cepetnya. Yang awalnya itu naiknya sekitar 2 jam 3 jam gitu, turun nggak sampai sejam Bang. Nyampainya saya sama teman-teman di Mas Bima itu nggak lihat lagi orang-orang yang tadi bantu saya, nggak lihat lagi orang yang ada di puncak gitu. Saya langsung persiapan makan ini itu, terusan kita packing buat lanjut turun gitu kan, karena waktu udah mepet juga, karena teman-teman saya ada yang mau lanjut kuliah, ada yang kerja ini itu kan. Singkat ceritanya kita turun, nyampe lah kita ke pos 3. Ternyata di pos 3 itu ada lagi orang yang tadi itu dan posisinya sama persis sama posisinya yang lagi meluk tas ini, sama ngopi sama ngerokok itu. Dan saya coba memberanikan diri untuk minta dia, Mas, saya duluan, dia minta sini ke mas ini gitu, sebelum bersedia dia sambil tersenyum gitu. Dan saya gak banyak pikir lagi, soalnya teman saya udah duluan gitu kan. Teman saya udah duluan, gak nyapa orang itu, soalnya mereka mungkin dari awal naik sampai turun gak pernah lihat gitu kan, gak pernah lihat orang itu. Saya turun bang sama mereka, sampailah di check out itu, tempat check out kita store lah, store sampah sama petugas yang ada di sana. Kita dikasih sertifikat ini itu segala macam kan. Kalau kita bawa sampah, turun sampah kan ya, kalau di Gunung Ciremai kan kalau kita bawa sampah kita dapat sertifikat itu. Mungkin karena kita harus benar-benar menjaga dan merawat gitu, karena harus memang benar-benar bersih lah lingkungan alam daerah Ciremai itu kan. Dan kita sebelum berangkat pulang, kita kan dikasih makan dulu 1 kali itu pas turun. Kita ambilnya saat itu dengan teman-teman ambilnya saat pas waktu itu. Nah, dan di situ juga ada orang yang tadi itu kan di warung itu, kalau nggak salah itu ada di warung kita kebagian makannya. Kalau nggak salah itu warung Ibu EN, kalau nggak salah ya, warung Ibu EN namanya. Kita makan di sana, dan itu ada orang yang tadi itu ada
di kursi belakang kursi saya gitu sambil duduk dia, dan saya gak bicara apa-apa sama teman saya, gak nanya apa-apa, gak bilang apa-apa. Udah saya gak berpikir panjang, saya istirahat dulu sejenak sekitar 1 jam 2 jam lah sebelum kita bawa motor lagi pulang kan gitu. Dan singkat ceritanya lagi, kita pulang ke rumah kita, dan alhamdulillah pada saat itu kita berangkat selamat, gak ada apa-apa di jalan. Terus naik juga gak ada apa-apa, cuma mungkin ada bonus, saya dikasih perasaan dan ditemuin sama pendaki itu. Mungkin itu kan sesama pendaki kan, atau entah pun dari alam lain, entah pun dari mana, kayak yang pasti itu pasti pendaki lah gitu. Saya oleh Tuhan ditakdirkan ketemu sama pendaki itu, dan saya ditakdirkan mempunyai perasaan dan pikiran dan hati nurani emosi yang dari situ saya belajar mengenai diri saya, sendiri. Kalau kamu mengenai diri sendiri, cobalah kamu berawal dari naik gunung. Karena dari naik gunung itu emosi kita bisa terlihat, egois kita bisa terlihat, jati diri kita bisa terlihat dari awal kita naik gunung. Karena itu kan ada perasaan lelah, perasaan ini itu segala macam, pasti kalau naik gunung itu terasa gitu. Dari situlah kita bisa memahami diri kita sendiri gitu. Mungkin itu Bang ulasan cerita dulu saya waktu naik gunung Ciremai. Dan mungkin pesan-pesan dari saya, tetap kalau kita mau berinteraksi dengan alam liar maupun itu ke air atau hutan gitu, kita harus selalu ingat pada yang menciptakan kita, karena toh pada awalnya yang menciptakan kita selain kita, alam di sekitar kita itu hanya yang menciptakan kita, Allah yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa. Itu Bang, mungkin pesan-pesan dari saya, dicukupkan sekian cerita dari saya. Mudah-mudahan kedepannya para pendaki-pendaki gunung di Indonesia, terutama ya khususnya pendaki-pendaki gunung yang ada di mana saja, mudah-mudahan diberi keselamatan selama mau mendaki, dan diberi pencerahan tentang sekitar materi-materi gunung itu tersebut. Dan mungkin terakhir doa saya, saat ini ada yang lagi berduka kan, yang lagi berduka itu gunung Mahameru, Semeru kan, itu lagi berduka, kita lagi erupsi. Mudah-mudahan itu gunung itu cepat kondusif kembali, cepat kembali bisa didaki para pendaki-pendaki yang ada di Indonesia khususnya. Mungkin segitu aja Bang cerita dari saya. Oke, mungkin sekian dulu cerita dari narasumber saya kali ini yang waktu mendaki Gunung Ciremai yang kaya diantar sama pendaki misterius itu. Ya, mungkin sekian dulu ya Bang. Jadi terima kasih telah bercerita di Model Detak Jantung di Cerita Misteri ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.